Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Devi Hermalasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Sharing kegiatan ibu rumah tangga. Kali ini aku mau share bebikinan aku. Jadi ini ada beberapa 3 kali bebikinan. Ini requestan anak aku gitu ya teman-teman. Nah dia itu yang pertama request bikin udon, cuman aku nggak sempat beli mie udonnya, jadi aku mau bikin indomie hack aja. Nah tadi itu aku udah ngerebus timun sama wortel ya teman-teman. Kemudian aku juga sekarang rebus si tahu ya. Ini tahu, 1 buah tahu, terus aku potong tipis-tipis. Lanjut untuk sayurnya, ini aku mau rebus bayam ya kayak gini, nggak usah terlalu lodoh. Terus lanjut untuk jamur enokinya juga aku rebus, nggak lama-lama ya teman-teman, sedikit aja supaya masih ada teksturnya. Nah sambil nemenin aku ngerebus bahan-bahannya, boleh yuk dibantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like juga komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Lanjut, nah ini aku udah ngerebus mie ya tadi ya teman-teman, mie instannya kayak gini. Selanjutnya aku mau rebus telur. Nah ini untuk telurnya aku rebus 2 karena aku bikin 2 porsi untuk mie nya. Nah kalau misalnya udah, ini dimatikan kompornya. Kemudian untuk telurnya tinggal dimasukkan ke dalam mangkuk mie-nya ya, dan diberi kuah lah sedikit ya teman-teman. Nah lanjut ini kita plating untuk mie-nya, tinggal kita kasih topping-topping yang tadi udah kita rebus kayak gini supaya lebih menarik ya. Dan mohon maaf ini untuk mangkoknya yang satu kekecilan, karena aku nyari mangkuk yang satunya lagi itu nggak ketemu, jadi terpaksa harus pakai mangkok cap ayam ini ya teman-teman. Jadi mohon maaf ya untuk platingnya yang satunya benar-benar kurang estetik banget ya. Oke, ini sebenarnya belum kelar, tapi anak aku udah kayak nggak sabaran banget ya, karena dia pengen nyoba ini namanya mie udon gitu aku bilang ya teman-teman. Nah udah deh, ini udah jadi kayak gini aja untuk mie hacknya ya teman-teman. Nah ini bisa banget kalian coba di rumah, simple banget bikinnya dan pakai bahan yang ada aja ya. Nah ini anak aku langsung diserbu ya makanannya, dan dia gaya banget makannya pakai sumpit, gemes banget ya teman-teman. Nah dia suka banget karena akhirnya wishlist dia itu tercapai ya teman-teman, karena tuh kemarin tuh dia emang beberapa hari udah request untuk dibikinin ini, cuman aku baru sempet banget. Next ini aku ada request lagi dari Bicel untuk bikin pancake. Nah aku belum pernah bikin pancake sebelumnya teman-teman. Nah ini adalah pengalaman pertama aku untuk bikin pancake. Nah ini aku pakai tepung terigunya sekitar 12 sendok. Terus untuk baking powder itu 1 sendok teh ya teman-teman. Nah ini aku pakai saringan, memastikan kalau dia itu gak ada yang bergerindil ya. Lanjut ini tinggal diaduk aja, diratakan dulu sebelum kita masukkan bahan-bahan yang lain ya. Yang pertama ini ada telur, terus ada gula, aku pakai 2 sendok, terus ada susu sama garam, terus kemudian diaduk ya, ditambahkan mentega cair kayak gini. Nah ini diaduk aja sampai teksturnya kayak gini. Kalau misalnya udah, ini bisa dimasukkan ke dalam
pouch yang kayak gini, atau kalau misalnya teman-teman mau langsung dicetak di teflon itu juga bisa ya teman-teman, karena ini tuh sebenarnya tutorial meribetkan diri sendiri. Oke, lanjut. Ini aku udah panasin pan. Nah, ini yang warna gosong-gosong itu bukan gosong ya teman-teman, itu tuh bekas tadi aku nyairin mentega, dan itu tuh masih kayak bentuk minyak kayak gitu ya, jadi bukan gosong. Nah, ini aku mau bentuknya kayak gini, kayak Mickey Mouse gitu, kepala Mickey Mouse. Nah, supaya lebih menarik kayak gini. Dan ini tuh benar-benar teflonnya aku suka banget karena dia itu benar-benar anti lengket ya teman-teman. Nah, lanjut. Ini percobaan pertama dan kedua, alhamdulillah udah selesai dan anak aku suka banget. Lanjut, hari selanjutnya ada requestan lagi untuk bikin potato gitu. Jadi dia dia tuh ngeliat di gamenya gitu, jadi bikin kentang goreng kayak gitu, cuman kentang gorengnya yang kayak dibikin yang bukan kentang doang gitu loh teman-teman, yang ditepungin gitu. Jadi kita mau coba untuk bikin. Nah, tadi itu udah aku kupas 4 buah ya teman-teman untuk si kentangnya. Kemudian udah aku cuci bersih dan ini kita rebus sampai dia matang. Kalau misalnya udah matang dan empuk, ini tinggal ditiriskan aja. Kemudian kita hancurkan kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teksturnya udah halus kayak gini, ini tinggal kita kasih bumbu. Bumbunya aku pakai penyedap rasa ayam, terus kasih garam sedikit sama daun seledri ya teman-teman. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia merata kayak gini. Kalau misalnya udah, tinggal ditambahkan maizena ya teman-teman. Ini aku karena pakai 4 buah kentang, jadi aku tambahkan 6 sendok maizenanya ya. Nah, ini diaduk aja sampai rata ya, sampai benar-benar tepungnya itu menyatu ya sama kentangnya. Kalau misalnya udah, tinggal kita cetak. Nah, untuk nyetaknya aku masukin ke dalam plastik kayak gini. Di sini karena aku pengen dia itu teksturnya kayak tipis gitu, jadi aku ngisinya nggak terlalu banyak, cuma aku ratakan aja supaya dia itu bentuknya kayak tipis gitu ya, dengan harapan bisa crunchy gitu loh teman-teman. Nah, ini tinggal di pencet-pencet aja, pokoknya diratain supaya nggak ada yang tebel atau terlalu tipis, jadi semuanya biar sama ya bentuknya kayak gitu. Nah, kayak gini. Kalau misalnya udah, kalian bisa sesuaikan aja untuk isiannya mau sampai penuh atau enggaknya ya teman-teman. Nah, untuk aku di sini 1 kali adonan ini jadi 4 plastik ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau misalnya udah selesai, ini tinggal kita potong-potong ya. Pertama ini kita potong dulu bagian pangkal dan pangkalnya si plastik ya, maaf. Ini tuh yang paling ujungnya supaya nanti gampang kita motong di bagian tengahnya kayak gini. Nah, kalau misalnya udah dipotong bagian ujung dan bagian pinggirnya ini, nah kalau misalnya udah, kita tinggal potong di di adonannya itu sesuai sama selera aja ya. Nah, ini tadi aku nyoba kalau misalnya dalam bentuk kayak gitu ya, kayak gini, itu bisa atau enggak gitu ya diambil, dan ternyata bisa ya. Jadi aku lanjutkan untuk potong semuanya dengan bagian yang terpendek ya kayak gini. Udah, nah ini udah selesai untuk adonannya, langsung kita gorengin ya. Dan ternyata zong ya teman-teman, pas aku goreng, aku mau goreng ya, aku angkat mau aku masukin ke penggorengan, ternyata dia putus, jadi nggak bisa dalam bentuk panjang gitu. Oke, karena ini cobaan pertama ya teman-teman. Nah, kita akan coba di percobaan kedua apakah bakalan tetap sama atau enggak. Dan ternyata malah lebih parah ya teman-teman, malah lebih kecil-kecil banget potongannya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk menyerah dengan
bentuk ini ya teman-teman. Nah tapi kita selesain dulu untuk gorengnya. Ini kita angkat dulu supaya nggak gosong, dan kita kecilin apinya dulu ya, supaya minyaknya nggak terlalu panas karena bisa bikin dia itu gosong. Lanjut untuk adonan yang tadi udah kita potong-potong, ini aku bikin gilik-gilik begini ya, panjang-panjang kayak gini, dipelintir-pelintir, terus baru digoreng kayak gini. Dan ternyata dengan bentuk yang ini itu hasilnya lebih bagus, jadi dia bisa mengembang gitu loh teman-teman, jadi lebih crispy dan lebih enak. Jadi kita putuskan untuk sisa adonannya semua kita bentuk kayak gini. Nah ini tinggal digoreng aja nih adonannya sampai dia warnanya kayak gini. Nah ini kita juga udah langsung tester ya teman-teman, kayak gimana rasanya. Ternyata enak banget teman-teman, gurih dan crispy ya teman-teman. Nah ini belum selesai aku goreng, udah tinggal sedikit banget. Nah ini udah selesai ya untuk gorengnya, dan platingannya adalah seperti ini. Ini tinggal ditambah mayones sama saus aja udah jadi enak banget. Dan sekian dulu videonya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton.